Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Janabal ulama wal fudhala yang kami hormati dan yang kami taati, para sesepuh, para bini sepuh, para guru, para ustaz, para tokoh masyarakat, jamaah sholat subuh Masjid Ar-Rahman Kota Blitar yang seluruhnya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita ngaji dalam rangka untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kita, untuk senantiasa kita bisa mendapatkan hidayah. Annal hidayata hiya samratul ilmi. Sesungguhnya hidayah itu adalah buah dari ilmu, buah dari pemahaman kita. Sehingga siapa yang senantiasa berupaya untuk mendapatkan ziyadatul ilmi, tambahnya ilmu, maka berarti itu adalah upaya kita untuk senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teriring harapan mudah-mudahan hidup kita senantiasa bersama dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, sukses selalu, bahagia selalu, kaya selalu. Amin Allahumma. Mudah-mudahan anak-anak kita min ibadillahi sholihin. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagialah kita selaku umat Islam yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kelebihan dari sekian nikmat yang ada, sehingga patuhlah kita pada pagi hari ini jamaah subuh niat iktikaf di masjid yang luar biasa barokah ini. La in syakartum la azidannakum, la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dipun disyukuri dengan alhamdulillahirabbil, disyukuri dengan amaliyatus syukri. Yang kita katakan alhamdulillah, yang kita lakukan adalah mengamalkan dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, berupa taat kepada Allah, berupa ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Di penjelasan itu Allah la azidannakum, Allah menambah. Tapi di penjelasan itu juga wala in kafartum, manakala kita mengingkari, menutup dari nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, Allah sampaikan wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Siksa Allah kan masih jauh. Pada saat yang bukan soal itu, berpikir yang tidak positif kepada Allah itu adalah wala in kafartum. Berprasangka yang kurang terhadap Allah itu juga wala in kafartum. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan oleh Allah
untuk berpikir positif, husnudon terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang bahasa-bahasa penjelasan di referensi lain adalah dengan merelakan ridho atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Kerelaan dengan tanpa membanding-bandingkan, kerelaan dengan tanpa merasa kurang tapi terus lebih. Ini bagian daripada upaya untuk ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan itu bagian daripada proses apa yang disebut dengan syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Ada banyak nikmat. Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali memberikan tingkatan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Nikmat yang terendah, nikmat yang paling rendah adalah nikmat yang kelihatan, nikmat dunia, nikmat yang kelihatan, nikmat dunia, kekayaan, harta benda, itu adalah nikmat yang paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat yang kedua, nikmat yang lebih di atas dari dunia adalah nikmat kesehatan. Nampak, tapi uraiannya seperti apa sehat itu? Nikmat yang ketiga adalah nikmat pemahaman, nikmat kecerdasan, kemampuan untuk kemudian merekam apa yang telah disampaikan oleh guru, oleh ustaz, sehingga selepas kuliah subuh pada pagi hari ini, oh, tadi yang disampaikan oleh ustaz adalah terkait dengan mensyukuri, dan kemudian nikmat dibagi menjadi 4 dalam tingkatan menurut Imam Ghazali. Dan yang paling super hebat adalah nikmat yang tak nampak, nikmatul iman wal Islam. Nikmatul iman wal Islam nggak nampak ini. Makanya di alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib baru wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu kriteria orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan muflihun, orang yang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau kita urai, yang pertama, kenapa nikmat dunia ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling rendah? Karena dunia ini fana, dunia ini rusak, dunia ini berganti, dan dunia ini dunia itu ya sifatnya hanya 2, saya kira. Kalau tidak baik, jelek. Kalau tidak jamaah di belakang, jamaah putri berarti putra. Kalau tidak kemudian siang ma, dan itu semua adalah hal yang bersifat, apakah setiap hal yang terang itu indah? Kalau tempat ini mungkin terang indah, tapi pada saat jamaah sekalian badai istirahat dahulu, kira-kira kamarnya diterangi seterang ini apa dimatikan lampunya? Oh, ternyata indahnya manakala kemudian lampunya dimatikan. Apa setiap sesuatu yang kaya itu kemudian menghantarkan kepada kebahagiaan? Apa mesti yang orang itu sugih terus paling berbahagia? Belum tentu. Bahkan kreativisme, kecerdasan, inovasi itu muncul ketika pada saat banyak hal yang kurang pada kita. Dulu Bapak Ibu sekalian, para jamaah sekalian, ketika mobilnya satu, enak kemana-mana, ya itu aja.
Tapi begitu mudah mobilnya 2 atau 3, berpikirnya naik yang mana ya kira-kira? Yang dia repot. Gampangnya kalau orang kampung seperti saya, nah omahnya ngomong, omahnya besar, rumahnya luas, nyapunya susah. Tapi kalau rumahnya 4x6, tetangga saya, ketika saya datang ke tempatnya beliau, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngapunten Gus, nggak beda kawan, kemanusiaan beliau 4x6 disapu 5 menit selesai. Inilah dunia. Dan dunia itu enaknya juga kadang-kadang belum enak. Kata Pak Dokter, kalau orang makannya tidak teratur, olahraganya tidak teratur, makannya serba enak, makannya serba daging, kalau kemudian tidak diatur, maka kemudian penyakitnya macam-macam ini. Tapi bagi orang miskin yang kemudian tiap harinya hanya dengan sayuran, turunan, insya Allah hidupnya senantiasa sehat. Amin Allahumma. Ini dunia. Dunia. Kesehatan itu luar biasa kesehatan itu. Kalau kita mau mulai syukur, nikmat yang paling luar biasa kesehatan. Hari ini saya datang ke masjid yang luar biasa barokah ini, masjid kita, Masjid Ar-Rahman, karena sehat. Kalau tidak sehat, mungkin saya tidak akan datang ke tempat ini. Kesehatan. Belum lagi kalau mau dulu, Allah berikan kepada kita jantung. Pernah dengar namanya jantung? Jantung ini nggak berdetak ini. Sekalipun tadi malam Bapak jamaah ibu sekalian istirahat tidur, jantungnya nggak berhenti. Karena kalau jantung itu berhenti, innalillahi wa inna ilaihi. Bahkan kalau jantung ini detaknya kemudian tidak normal, maka orang akan cenderung kepada kemudian penyakit apa itu? Gagal ginjal, yang harus cuci darah, ada leukemia, kemudian harus transfusi darah, yang biayanya juga tidak murah. Pernahkah Bapak Ibu sekalian para jamaah menghitung detak jantung kita? Dan Allah tidak pernah kemudian minta ganti rugi. Kalau Anda punya meteran PLN, listrik negara itu, ada petugas datang kemudian menghitung, kemudian meminta berapa biaya dalam sebulan. Tapi Allah yang menggetarkan jantung kita yang tidak pernah berhenti, Allah tidak akan pernah minta imbalan apapun kepada kita. Ini syukur yang luar biasa. Kecerdasan luar biasa. Coba kalau tidak ada kecerdasan, diumumkan oleh Ustaz Alwi, para jamaah sekalian, pada pagi hari ini kuliah subuh akan diisi oleh beliau Kiai Haji Ahmad Tamim. Kalau saya nggak cerdas, linglung begini, kira-kira saya maju ke depan atau enggak? Tapi begitu kemudian saya diberikan kecerdasan, diumumkan, mohon Gus Tamim untuk segera ke depan, saya ke depan. Mungkin ada orang yang melihat, oh ini Gus Tamim begitu kan? Alhamdulillah. Tapi yang berat itu bukan syukur alhamdulillahnya. Kalau alhamdulillah mudah, alhamdulillah. Tapi yang tidak mudah adalah amaliyah syukurnya. Karena dengan alhamdulillah mobilku baru, kira-kira syukurnya adalah rajin nggak? Datang mencari ilmu, sujud kepada Allah di masjid-masjid. Dengan alhamdulillah uangnya banyak, maka ada amal yang syukur. Kira-kira uangnya diinfakkan nggak kepada jalan Allah? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nanti hanya cerita saja, alhamdulillah uang itu banyak, tapi kemudian tetangganya yang membutuhkan tidak pernah mendapatkan santunan atau empati. Alhamdulillah ini, sehingga nikmat kesehatan yang ada pada kita syukuri dengan alhamdulillah, tapi juga dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling dasar ternyata sesuatu yang tidak nampak, yang paling dasar. Makanya
Alif lam mim dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Di tafsir penjelasan referensi yang biasa itu ya iman, kemudian surga, neraka, pahala, dosa, itu nggak nampak. Sesuatu yang nggak nampak luar biasa dahsyat. Makanya ada orang mengatakan bahwa ruh, nyawa kita adalah rumah kita. Ruh, nyawa kita adalah rumah jasad kita. Ternyata benar itu Bapak sekalian. Saya datang ke sini, Ahmad Amin punya namanya nyawa. Nampak nggak nyawa ini? Bapak Ibu sekalian datang ke sini masih punya nyawa mana? Saya Ahmad Amin menekal terus tidak punya nyawa, ya tentu tidak diundang ke tempat ini. Datang ke tempat ini juga seperti ini, kira-kira innalillahi wa inna ilaihi. Maka sesuatu yang tidak nampak ini yang dahsyat. Bapak Ibu sekalian terhentak hatinya dari rumah datang ke tempat ini untuk beribadah, sujud kepada Allah, untuk beriktikaf, karena ada yang namanya nikmatul iman wal Islam. Cuma kadarnya ada yang datang ke sini ingin dapat pahala, alhamdulillah. Ada yang datang ke sini untuk melihat masjid yang paling baik, yang terbaik di Jawa Timur, kira-kira begitu. Atau kemudian para bapak ibu haji sekalian, oh ini adalah masjid yang kira-kira ornamennya hampir mirip dengan Masjid Nabawi. Tapi apapun alasannya silakan, tetapi adalah lillah. Makanya wal asli innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dari waktu dalam keadaan merugi ilal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Mudah-mudahan kita bertemu di tempat ini dalam situasi iman wal Islam, sampai kemudian kita dipanggil oleh Allah dengan predikat husnul khatimah. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dahsyat adalah sesuatu yang tidak nampak. Dalam hal kebaikan, termasuk dalam hal keburukan. Naudzubillah, ada orang kemudian saling membunuh, pasti karena ada iri dengki. Kelihatan tidak iri dengki? Bahkan ada sampai pepatah mengatakan orang mulia tarkul riyaun. Orang yang meninggalkan sesuatu yang bersifat pamer, riya, tapi meninggalkannya karena khawatir disangka pamer, disangka riya, itu sama dengan riya. Nggak nampak itu, nggak nampak. Aku datang ke Masjid Ar-Rahman kuliah subuh, aku pakai baju yang ini aja, yang jelek aja, yang biasa saja. Nanti kalau aku pakai baju yang mahal ini, khawatir nanti disangka itu ya riya namanya. Dari sulitnya kemudian untuk manajemen hati, menata hati. Belum lagi ada yang namanya fakta, tapi nggak boleh dikatakan ini. Sum'ah itu ini masjid kalau nggak ada aku nggak akan mungkin tertata dengan baik seperti ini. Mengatakan saja itu namanya sum'ah. Makanya kita belajar agar supaya dengan sholat khusyuk, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ini kenapa tema ini kemudian saya angkat? Tadi saya terbawa oleh irama pada saat kemudian imam memandu, mengimami kita bersolat. Di antaranya adalah inna akramakum indallahi atqakum. Ternyata yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah siapa orang yang masuk pada predikat takwa.
Apakah kemudian ustadz yang sekarang ceramah? Belum tentu. Belum tentu. Apakah kemudian bapak sekalian yang serius mendengarkan ceramah? Juga belum tentu. Apa kemudian yang ngantuk pada pagi hari ini berarti tidak takwa? Juga belum tentu. Karena urusan takwa adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah Bapak Ibu saya ceramah di komunitas yang kurang baik. Komunitas yang kurang baik menurut kita, Allah belum tentu itu. Ya, di dekat-dekat sini ada alun-alun, ada timurnya, ada lembaga pemasyarakatan. Sehingga sulit di situ kalau mau ceramah. Bapak Ibu yang kami hormat, yang terhormat, yang nggak terlalu enak, mereka juga kita sebut dengan apa adanya, maling-maling yang terhormat juga nggak pantas juga. Kemudian setelah ceramah ada yang konsultasi, masih muda. Terus, kamu boleh panggil, belum kamu siapa? Pulau saking Selojo, belum masih muda kok ada di sini nih. Aku terus nyopet ketangkap ini. Ketika kemudian saya tanya, lo nyapa? Saya mau kok nyopet? Ya terus jadi nyopet dia perlu nggak duit. Nah suki pada jenengan dia mungkin pulau nyopet. Sederhana dia jawab. Apakah kemudian yang di sana itu kemudian disebut hamba yang tidak bertakwa? Belum tentu. Saya Ahmad Amin yang mungkin senantiasa berupaya taat kepada Allah karena saya ada ibu yang luar biasa mengajarkan kepada saya tentang akhlak dan ibadah. Ada bapak, ada keluarga karena saya hidup di pesantren yang berkecukupan sehingga mudah bagi saya untuk kemudian sujud taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum tentu. Dulu sebelum ada penutupan jamaah-jamaah putri yang bajunya tidak lengkap itu namanya lokalisasi, saya masih aktif di Blitar waktu itu. Saya tanya, apakah kemudian mereka itu berniat untuk itu? Tidak. Ngapunten Gus Tampil pulau yang tadi perlu ditinggal kali garwa pulau yang tidak bertanggung jawab, anak pulau di kali sinten sing badhe ngopeni kula boten gadah napa-napa. Iki namun iki sing saged kula upayaken naudzubillah min. Kalau saya secara seremonial kira-kira ada perbedaan. Sebenarnya mereka yang di luar sana kepingin bersama kita mendengarkan ceramah agama. Saya yakin itu. Mereka kepingin jadi orang normal seperti kita. Nah urusan takwa orang tentu, tapi saya kira yang membedakan antara mereka yang di luar dengan kita yang masih berkesempatan terus belajar dan ngaji ini adalah mereka tidak bersama dan kenal dengan masjid, tidak kenal dengan guru dan ustaz, tidak bersama dengan ulama, tapi alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah hidup di dunia ini bersama dengan masjid, rumah-rumah Allah, bersama dengan para ulama, bersama dengan kiai, sehingga kita diberikan yang namanya hidup tertib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin Allahumma amin. Ada penjelasan di referensi yang saya kira tidak terlalu kuat pendapatnya. Jadi kalau tadi wal asri nanti sana fi husrin ila ladina aman ini model konfigurasinya, model pasnya adalah ketika kita mempelajari imannya Abu Bakar As-Siddiq. Aman ini iman yang semua dipertaruhkan karena pertama orang yang iman kepada Nabi Muhammad SAW adalah sahabatnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ila ladina aman, konfigurasinya seperti itu. Yang kedua adalah wa amilus sholihat. Amilus sholihat ini dikonfigurasikan adalah sebagaimana amilus sholihat yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang kedua di Al-Khulafaur Rasyidin adalah Umar bin
Umar bin, ini orang yang banyak bikin pembaharuan dalam Islam. Amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi. Ada sahabat Nabi yang memang betul-betul kuat dalam rangka memegang prinsip kebenaran. Itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang ketiga adalah wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Di mana kondisi Islam pada saat itu terjadi yang namanya tafrik. Tafrik itu perbedaan pendapat, perpecahan, terjadi benturan satu dengan yang lain. Yang kata pendapat orang di pinggir jalan, Gus, kedap malih badhe wonten tabrakan-tabrakan. Lho apa buktine? Lari-lari satu pagi pasang bulanan batu. Zamannya memang zaman yang kurang menguntungkan pada masa Sayyidina Ali. Saya tidak tahu apakah Indonesia akan mengalami masa yang seperti apa, tapi pastikan Indonesia insya Allah baladun thayyibatun wa rabbul ghafur. Amin Allahumma. Di masjid inilah kira-kira kenapa Indonesia ini lestari, kenapa Indonesia ini barokah, karena masih adanya jamaah-jamaah seperti kuliah subuh pada pagi hari ini. Selagi masih ada majelis-majelis taklim, selagi masih ada yang namanya orang berpikir tentang kebaikan, yang namanya komunitas yang senantiasa menggali ilmu-ilmu Allah, maka pastikan dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan disertai keinginan lu, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka luar biasa para pahlawan negeri ini membangun negeri dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa dan disertai keinginan luhur. Tidak ada satupun teks yang mengatakan bahwa negeri ini merdeka karena perjuangan A, perjuangan B, tidak ada. Yang ada adalah dengan berkat rahmat Allah. Insya Allah selagi sandaran kita kepada Allah, selagi sandaran kita kepada Allah, insya Allah kita akan diantarkan oleh Allah dengan sukses, dengan bahagia, dengan yang namanya manfaat baru. Amin Allahumma. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjelasan terkait dengan syukur sudah saya sampaikan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Mudahnya seperti apa? Mudahnya adalah bagaimana menghantarkan syukur kita dengan amilus sholih. Apa itu amilus sholihat? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang menebar manfaat kepada sesama. Ingat loh, kepada sesama. Tidak ada orang yang mengatakan bahwa menebar manfaat kepada sesama muslim. Tidak ada. Yang ada adalah kepada sesama. Siapapun harus kita bantu. Bukti daripada iman yang kuat adalah adanya empati, adanya empati. Kalau kita hablum min Allah dengan sholat, Allahu Akbar, sholat. Tapi tidak hanya hablum min Allah, ada hablum dengan nas, dengan bersedekah, dengan berzakat. Kalau kepingin kemudian Bapak Ibu sekalian investasi, idza mata ibnu adam in qata amalu ila min salasin, manakala kemudian kita sudah diputus, idza jajalul la yastaqimuna sa'ata wa la yastaqdimun, kita sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kepingin kemudian pahalanya terus mengalir, ada mesin pahala yang kemudian bisa kita harapkan, satu amal jariah. Terus amal jariah apa kemudian harus berupa uang? Tidak. Saya kalau uang benda tidak mampu, tidak punya, saya ini miskin. Dengan tenaga pulang yang belum mampu, modal pulau telas habis untuk bekerja dengan yang namanya
mencintai, senang, mendukung. Itu sudah yang namanya jariah. Walaupun dikatakan oleh Nabi, jariah yang paling kuat adalah jariah yang mu'abbad. Yang mu'abbad itu yang bisa selama-lamanya. Kalau kita lihat masjid ini adalah jariah yang mu'abbad. Ini ada besi, ada batu yang kemudian dirangkai, ini adalah kekal. Sehingga kalau Bapak Ibu sekalian ada mushola, ada madrasah, ada majelis taklim, kalau menjadi mu'abbad, ya jariah yang kuat, marmer atau kemudian keramik atau granit, batu, awet. Tidak hanya jariah, ilmu yang tafawi, ilmu yang bermanfaat. Syukur bagi kalau kemudian jariahnya ke masjid, masjidnya digunakan untuk majelis taklim, maka kemudian akan menjadi mesin pahala sekalipun kita sudah tiada. Yang hampir mumpul di antara yang namanya jariah dengan ilmu yang bermanfaat adalah adanya waladin sholihin, anak yang soleh. Saya doakan mudah-mudahan anak turun kita min ibadillahi sholihin. Amin Allahumma. Ingat Bapak Ibu sekalian, doamu, doa kita semua, utamanya doa ibu. Halo ibu. Kalau ada orang sukses, tanyakan dua hal: siapa ibu yang melahirkan dan siapa istri yang tercintanya. Luar biasa ibu-ibu itu. Nah, orang sukses takono sapa ibu sing nglairno ambek sapa bojone. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semakin dalam hidup ini kita punya jariah. Amin Allahumma. Kalau para ustaz, para guru kemudian mengajarkan ilmu dan mancep, ilmu ini mancep. Dan ilmu mancep itu sekarang tidak mudah memang, karena ya dengan media sosial ini kurang begitu kuat. Dulu waktu masa kecil saya tahun 85-86 luar biasa, karena saya belum diganggu oleh yang namanya HP. Saya sering diajak oleh bapak saya datang ke para kiai, datang ke para tokoh, luar biasa. Masih ingat saya pernah diajak oleh bapak saya datang ke seorang tokoh ke kiai, kemudian kiai itu buka kitab, kemudian kiai itu membaca teks redaksi dalam kitab itu. Jadi ada tarkul maksiatun, ridho bil maksiatun. Orang itu kalau rela dengan adanya kemaksiatan, maka disebut maksiat. Ada kemaksiatan, kemudian tidak ada kepedulian baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk kemudian mengingatkannya, maka kerelaan dengan hadirnya kemungkaran itu, maka kita adalah termasuk mungkar. Tapi di redaksi yang lain lebih kuat lagi, rela dengan adanya kemungkaran, rela dengan adanya kemaksiatan adalah kufur, disebut dengan kafir. Beliau kemudian nanya kepada bapak saya, niki sing sing pundi iki? Ya tentu nggak mungkin lah kalau kemudian kafir, karena orang kemampuannya berbeda. Tapi kalau kepada aparat, kepada pemerintah, harus ada keberanian untuk kemudian melerai yang namanya kemungkaran, yang namanya kemaksiatan. Karena mereka yang berkuasa. Kita mampunya adalah mengusulkan, menyarankan, tetap kemudian bersama-sama dengan pemerintah. Kemudian waktu itu Gus, pajak kali zakat itu apa bedanya? Dan ini orang Islam ini apa murid? Naik usaha kemudian harus ada yang namanya zakat, masih harus ada yang namanya pajak. Akhirnya dalam itu disepakati dalam pembicaraan, wes kita nggak usah mikir yang namanya zakat itu adalah hukum wajib, tapi kemudian yang terpenting adalah bagaimana kemudian adanya zakat ini kemudian membersihkan harta kita, selebihnya adalah menghadirkan manfaat untuk berempati kepada fakir
wal masakin. Dan saya masih ingat waktu itu kata kiai yang disuami abah saya itu, bapak saya, ngati-ngati loh ya, pun sampai bangun masjid niki salah kaprah. Bangun masjid di kampung-kampung kadang-kadang pada saat zakat fitrah dikumpulkan, takbir masjid utangi wakeh dibangun masjid, akhirnya sebagian yang diberikan kepada fuqara dan masakin, yang banyak dibuat untuk menyelesaikan kebutuhan masjid. Ngatos-ngatos niku nek wonten carane, maka berarti yang bangun masjid adalah orang fakir miskin. Karena zakat itu adalah hak daripada fuqara wal masakin. Alhamdulillah kita berada di satu masjid yang cukup mulia, yang cukup barokah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan seluruh yang terkait dengan masjid ini usi salib takwa. Masjid ini dibangun bukan untuk apa, tapi untuk usi salib takwa, untuk memberikan pondasi yang kuat kepada kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang terkait takmir masjidnya, donaturnya, seluruh yang jariah di masjid ini, Bayangkara Group, mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ma'unah oleh Allah Subhanahu wa taala min ibadillahi sholihin. Mudah-mudahan anak turunnya adalah senantiasa dijaga, sehingga di sini adalah nuqtah kabirah. Dari tempat inilah kemudian akan ada titik yang kuat yang kemudian menghantarkan semuanya yang terkait dengan seluruh para jamaah untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bendera husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Materinya saya kira dua itu terkait dengan syukur dan amal yang bersyukri. Amalul sholihat, amanun itu fondasi loh ya. Karena kalau tidak ada aman, orang akan bias, akan menuntut. Suatu ketika saya datang kepada Mbak Yai Sepuh di Blitar waktu itu, Gus, man akroma ukrima, jenengan mulyani, jenengan bantu tiang-tiang ini. Insya Allah nanti Allah akan membantu panjenengan. Allah badhe muliakan panjenengan. Ingat loh, kalau saya kemudian memuliakan beliau, yang bakal memuliakan saya bukan beliau, tapi Allah. Jangan kemudian hukum kalau salihnya kemudian diperkuat, biar wis tak bantu, biar wis tak tolong, saya ini orang gelem ban membantu, ya membantu sudah, menolong. Perkara kemudian Allah melewatkan mengganti pertolongan kepada mereka, ya apa, itu hak Allah. Tapi kalau kemudian yang pasti adalah kalau mau bantu orang, maka Allah yang akan ganti membantumu. Kalau kau memuliakan orang, memuliakan manusia, maka Allah yang akan memuliakan. Kadang-kadang hukum kausalita kita adalah lewis bantu wong diharap wonge ganti Allah yang akan membantu. Itu namanya amal dasarnya. Tapi jangan lupa watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Apa yang bisa mengantarkan kita untuk kemudian tetap di jalan Allah? Gampangnya adalah berani menasihati, tapi juga mau dinasihati. Gelem ngelingi, tapi turyo gelem dieling. Akeh loh dari kita, karena kita jadi tokoh masyarakat, wah nek dieling luar biasa. Tapi nek dieling kemudian disangka mengkritik, disangka kemudian tidak dalam kebaikan. Tapi asalkan bahwa dasarnya adalah lillah, insya Allah selesai. Tapi kalau dasarnya bukan lillah, maka yang ada adalah problem. Ada dua hal yang kami sampaikan karena berangkat dari inna akramakum indallahi atqakum. Predikat yang paling mulia di hadapan Allah adalah takwa. Dasarnya adalah bersyukur. Konsepsinya adalah dengan kita meningkatkan iman. Iman identik dengan hidayah. Hidayah identik dengan tambahnya ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita bisa kita amalkan. Maka dalam hidup ada ilmu. Ingat, ada ilmu, ada guru.
ada mu'alim. Tapi ingat, ketika mu'alim disebut, guru disebut, pasti ada namanya muta'alim, ada mu'alim. Orang harus siap jadi guru, tapi juga harus siap menjadi mu'alim. Saya Ahmad Alim bisa jadi guru mungkin pada pagi hari ini, tapi saya pun juga siap jadi murid. Sehingga pada saat nanti sesi tanya jawab, Bapak Ibu kemudian bertanya, kalau kemudian saya tidak mampu menjawab, ya katakan, benar, kurang sakit. Ayo, siapa di antara kita yang kemudian mampu menjawab? Jangan sampai kemudian siap jadi guru, tapi gak siap jadi murid. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Mari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau mau dilengkapi, ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Hidup di situasi yang tidak menentu, maka yang paling kuat adalah Allah. Bacaan Nabi Yunus ketika beliau kemudian difitnah, dibuang ke laut, dimakan telan oleh ikan raksasa, kemudian keluar dengan selamat. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saya kira itu pengantar dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Gus. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, monggo silakan. Mungkin ada pertanyaan kepada narasumber kita, Mas Seto, monggo silakan. Silakan Pak. Salam Kiai, nama Muhammad Abdurrahman. Muhammad Abdurrahman. Bagian besok akan selat sumber nakal mau Kiai jabatan. Kalau Kiai jabatan bahayanya nikmat dunia dan rendah di hadapan Allah. Namun kenyataannya di dunia ini menungsolis dari nikmat dunia mau jabatan dan kuasa itu lengah. Hanya seperti itu sebenarnya yang muncul. Dan untuk membuat seperti itu, bagaimana langkah baiknya kita itu biar tidak terjebak hal-hal tersebut. Karena apa? Allah kan sudah dawuh walau soal kata yang segala macam dan Allah. Bagaimana kita biar terjauh dari sebab tersebut? Maka dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak akan menjawab tepat seperti pertanyaannya. Kita ini dijadikan oleh Allah menjadi makhluk yang mulia. Sepakat ya? Manusia ini adalah makhluknya Allah yang paling mulia. Alhamdulillah. Makanya di manusia itu ada yang namanya sifat malaikat. Kalau malaikat kemudian taat, ya pasti memang beliau tidak punya syahwat, tidak punya nafsu, bahasanya penanya, tidak punya ego. Kalau sujud, dia sujud, selamanya itu adalah malaikat. Sementara nafsu syahwat adalah miliknya setan. Sehingga kalau orang yang diberikan nafsu, diberikan ego, tapi kemudian mampu taat kepada Allah, maka kemudian ini akan menjadi luar biasa. Saya Ahmad Amin hidup di desa, ya tentu nggak ada salah, tentu nggak berbuat maksiat, karena nggak berbuat apa. Tapi saya keluar rumah, kemudian berbuat menebarkan manfaat kepada sesama, dan kemudian terasa, maka itu yang luar biasa. Jadi inti daripada pertanyaannya adalah itu adalah tugas kita untuk kemudian membalans. Membalans itu ya butuh balance manusia ini, butuh balance antara kemudian dunia ini, balance antara ini akhirat ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk ke arah situ. Amin Allahumma amin. Nek perkara terus bareng kacang
lali karo kulite wis sifate menungso. Terus mari ngono kacang lali karo ranjang, ini wis sifate menungso. Makanya mudah-mudahan kita selagi masih mau diingatkan dan mau mengingatkan, insya Allah tidak akan kemudian menjadi hamba yang lupa. Saya kira itu, apakah waktunya sudah cukup? Kasih waktu, monggo. Barangkali monggo ibu-ibu di belakang, monggo Bu silakan. Kasih waktu kita. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.